nama saya Adisya Kairana Faisa. Saya biasa dipanggil Disya. Julius Agung Trisnanto, bisa dipanggil Julius. Nama aku Yoga Febriantoro, biasa dipanggil Yoga. Nama saya Prince Febianti, saya bisa dipanggil Febi. Tara Siva Chandra, biasa dipanggil Riko. Kristiawan Dusmanto, bisa dipanggil Kris. Karena Sanata Dharma itu keren. Karena menurut saya Sanata Dharma merupakan salah satu kampus terbaik di Yogyakarta. Saya memilih kampus Sanata Dharma untuk melanjutkan pendidikan karena rekomendasi dari keluarga. Karena saya ingin meneruskan jurusan saya waktu SMK, jurusan multimedia. Karena merupakan salah satu universitas Kristen swasta yang terbaik di Jogja dan memiliki akreditasi yang baik. Karena Sanata Dharma merupakan salah satu kampus yang memiliki terakreditasi baik dan juga mampu mendorong saya untuk bisa menambah wawasan dan juga mengembangkan diri. Dari teman saya, yaitu ada beberapa teman yang merekomendasikan saya untuk bisa ke kampus Sanata Dharma ini. Dari adik aku, karena dia kuliah di Sanata Dharma, kata dia Universitas Sanata Dharma itu universitas yang bagus. Dari kakak sepupu saya yang dulu juga berkuliah di sini. Awal saya tahu kampus Sanata Dharma dari internet. Dari teman-teman dan juga dari keluarga sih. Saya awal tahu waktu SD kelas 6 karena bapak saya kerja di situ. Perasaan selama 1 bulan ini, saya merasakan senang dan semangat untuk belajar. Cukup merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Tetapi saya juga merasa beruntung karena saya merupakan salah satu pelaku sejarah dari perkuliahan online ini. Ini adalah pertama kalinya saya mengikuti perkuliahan secara online. Saya merasa tertantang dan juga ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di dunia perkuliahan. Namun saya harus menjalankannya secara daring atau online. Namun saya berharap bahwa kelas online ini tidak menjadikan hambatan untuk saya berkembang. Perasaanku ya tentu saja sedih karena tidak bisa berdinamika langsung dengan teman-teman. Tetapi selain itu saya juga merasa fleksibel juga sih ketika mengikuti perkuliahan online ini. Selain saya berkuliah, saya juga dapat mengisi waktu saya dengan aktivitas lain. Perasaan aku sedih karena nggak bisa kuliah tatap muka dan bertemu teman-teman kuliah secara langsung. Perasaan saya dalam mengikuti masa perkuliahan online ini merasa sangat tertantang. Mengapa demikian? Karena kita diajak untuk belajar mandiri yang difasilitasi dengan video pembelajaran. Saling berkenalan satu sama lain. Oh ya, walaupun hanya melalui via WhatsApp, terus saling men-sharingkan pengalaman-pengalaman semasa SMA. Saya membangun relasi pertemanan saya melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau aplikasi-aplikasi lain dan juga saya bergabung dengan grup WhatsApp dari angkatan teknik informatika sehingga saya bisa mengenal teman-teman saya dan juga saya juga mengikuti beberapa komunitas sehingga saya bisa berkenalan dengan banyak orang dan membangun relasi bersama teman-teman saya. Dengan berdinamika melalui Zoom, saya juga sering chat teman-teman di WA dan lain sebagainya. Saya membangun relasi dengan teman baru saya dengan chat di WA dan juga saya sudah sempat bertemu teman saya di kampus. Walaupun belum ketemu teman secara offline, sementara ini bisa ketemu via online, saling mengenal dan adaptasi memahami sifat-sifat teman-temanku. Untuk membangun relasi, kami sering-sering diskusi kelompok secara online dan berkenalan satu sama lain melalui aplikasi mobile atau WhatsApp. Cerdas dan humanis itu potensi yang dimiliki seseorang sehingga memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut saya, cerdas dan humanis maknanya kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Dengan kecerdasan, kita tetap bisa bersosial dengan orang lain.
Menurut saya, cerdas dan humanis bermakna kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri dengan kecerdasan dan juga kita tetap bersosial dengan masyarakat, dengan orang lain itu dengan baik. Contohnya kita pintar dalam informatika dan di lingkungan kita akan diadakan pemilihan ketua RT misalnya. Kita bisa mencarikan membuat website ataupun aplikasi untuk pemilihan agar itu bisa berjalan baik, karena kita tidak boleh berdekatan bertemu satu sama lain, yaitu physical distancing. Menurut saya, cerdas dan humanis itu adalah orang yang memiliki pikiran memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan peri kemanusiaan. Contohnya seperti saling tolong-menolong, melakukan aksi sosial, dan lain-lain. Cerdas dalam hal berpikir, jadi dia mampu untuk membuat pola pikir menjadi seseorang yang cerdas dan orang yang mampu untuk berpikir secara terbuka. Sedangkan humanis adalah orang yang pandai dalam hal sosial seperti membantu orang atau mengikuti kegiatan sosial seperti itu. Cerdas dan humanis itu menurut saya cerdas dalam artian kita cerdas dalam bidang akademik, kita cerdas dalam menyikapi suatu permasalahan, entah itu masalah akademik dan yang lainnya. Dan humanis itu adalah sosialisasi kita dengan orang lain, yaitu contohnya seperti membangun relasi pertemanan, juga membantu teman yang berkesusahan dan lain-lain. Ya, tindakan saya yang pertama tetap menjadi diri saya sendiri, dan yang kedua menjadikan manusia cerdas dan humanis itu acuan dalam hidup saya. Jadi ketika ada suatu halangan atau rintangan yang saya hadapi, saya sudah tahu saya itu punya acuan, yaitu menjadi manusia yang cerdas dan humanis. Jadi rintangan tersebut dapat mudah terlewati lah. Untuk menyikapi setiap tantangan itu tentunya adalah kita sebagai mahasiswa patut secara cerdas, intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mampu untuk menghadapi setiap tantangan itu dengan aktif, kreatif, dan inovatif. Mahasiswa yang cerdas dan humanis pasti memiliki tantangan. Saya menghadapi tantangan tersebut dengan cara peduli dengan teman saya, sesama teman saya. Misal dalam perkuliahan seperti ini, tidak banyak atau hanya beberapa orang yang beruntung dalam koneksi internet dan sebagainya. Saya peduli dengan mereka, yaitu untuk membantu dan sharing, lalu mereka juga banyak membantu saya dalam hal perkuliahan ini. Tindakan saya untuk menghadapi tantangan tersebut salah satunya adalah untuk tetap selalu peduli satu sama lain. Tantangan bagi cerdas humanis saya yaitu banyak. Saya ambil salah satunya yaitu saya memiliki rasa membaca dan belajar. Cara mengatasinya, merenungkan sebelum tidur untuk kedepannya mau seperti apa. Tantangan untuk menjadi mahasiswa cerdas dan humanis banyak, tapi untuk saya cukup tertantang karena saya tidak konsisten. Saya cukup malas dengan belajar. Untuk mengatasinya, saya mengambil tindakan merilekkan pikiran dan juga melihatkan badan agar rileks dan siap untuk belajar lagi. Menjadi mahasiswa cerdas dan humanis itu sulit, tetapi kita harus tetap berusaha untuk mencapainya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sebagai mahasiswa cerdas humanis itu sulit, kita butuh proses untuk melatih ini semua. Pesannya, jangan lupa belajar dan tetap semangat. Ini adalah hal yang sangat menarik untuk diikuti dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan semoga kedepannya saya bisa menerapkan nilai-nilai dalam Universitas Sanata Dharma yang sudah diajarkan kepada kampus untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesan saya sangat menarik untuk dijalani. Semoga untuk kedepannya kita selalu menerapkan nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma. Untuk menjadi mahasiswa yang humanis, kita sebagai mahasiswa wajib belajar untuk mengembangkan kepribadian diri kita masing-masing, sehingga nantinya kita bisa berguna untuk bangsa dan negara. Tentu saja saya senang menjadi mahasiswa yang cerdas dan humanis. Cerdas dalam artian pintar dalam segi akademik, dan humanis yaitu memiliki sosialisasi dengan teman-teman yang lain. Pesan saya, semoga cerdas dan humanis ini dapat diterapkan oleh seluruh mahasiswa Universitas Sanata Dharma, sehingga Universitas Sanata Dharma dapat dikenal dengan mahasiswanya yang cerdas dan juga humanis. Terima kasih.